Bab 111, namun, iblis besar tidak memiliki budaya, dan berjalan di dunia dengan satu kata. Beberapa biksu dengan cepat menanggapi dengan hormat. Senior, kami mendengar tentang perbuatanmu di alam hantu, dan kami datang mengunjungi senior secara khusus. Saya tidak menyangka akan cukup beruntung untuk menyaksikan kehormatan senior hari ini. Hantu berambut hijau membantai jutaan jiwa di alam hantu, dan semua orang mendapatkannya dan mengeksekusinya. Para senior mempraktikkan jalan menuju langit, dan mereka adalah orang suci yang bermoral baik. Semua biksu di alam hantu mengagumi senior mereka, dan kelima mayat mereka tergeletak di tanah. Melihat seniorku hari ini sungguh merupakan berkah dari kultivasi Sunshine. Petik 2. Mendengar kata-kata tulus para kultivator ini, Chen Chang'an dipenuhi dengan emosi. Dengan cara ini, sepertinya dia tidak terkenal secara umum di negara hantu sekarang. Orang-orang ini datang ke pegunungan 100.000, tetapi dia membunuh hantu berambut hijau dan memujanya, dan datang jauh-jauh untuk menemuinya. Seorang biksu bertanya dengan hormat, saya ingin tahu apakah senior akan pergi ke acara Kyushu dalam 3 hari. Acara Kyushu yang berusia 300 tahun sedang berkumpul, dan banyak biksu di daratan Kyushu percaya bahwa Chen Chang'an pasti akan hadir. Oleh karena itu, banyak biksu yang tidak datang ke Gunung Siwanda, melainkan menunggu kedatangan Chen Chang'an di acara Kyushu. Pada saat itu, di acara Kyushu, berikan penghormatan kepada pemain tak terkalahkan di dunia, Chen Chang'an yang terkenal. Jika tidak, sekarang hanya akan ada lebih banyak biksu yang datang ke Gunung Siwanda. Mendengar pertanyaan biksu itu, Chen Chang'an berkata dengan ringan, "Undangan ke acara Kyushu telah diterima." Para biksu sangat terkejut. Dengan acara akbar di Kyushu yang dihadiri oleh para senior pasti akan lebih meriah dari sebelumnya. Senior membunuh makhluk abadi dengan satu telapak tangan, dan nama tangan tak terkalahkan di dunia telah menyebar ke seluruh Kyushu, dan kudengar para pemimpin negara bagian dari 8 negara bagian lainnya akan berpartisipasi dalam acara ini. Yah, saya juga mendengar bahwa mereka semua ada di sini untuk para senior, dan hanya para senior yang memiliki wajah besar, sehingga para pemimpin negara bagian dari 8 negara bagian lainnya semuanya diberangkatkan. Dulu, para pemimpin negara bagian dari beberapa negara bagian tidak berpartisipasi dalam acara tersebut. Ini adalah pertama kalinya para penguasa negara Kyushu berkumpul di Sekte Kuno Fengyun. Di benua Kyushu, ada total 9 penguasa negara. Mereka bertanggung jawab atas salah satu kuali Kyushu, dan mereka masing-masing memimpin sebuah negara bagian. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik tiada taraf di seluruh benua Kyushu. Nah, demi bisa bertemu Chen Chang'an, mereka justru berkumpul di acara Kyushu ini. Seperti yang dapat Anda bayangkan, pembunuhan Chen Chang'an terhadap Dewa Rambut Hijau menyebabkan sensasi di daratan Kyushu. Bahkan para pemimpin negara dari berbagai negara bagian datang menemuinya dan ingin bertemu dengannya. Jika tidak khawatir tentang keabadian dari alam atas, saya khawatir pembangkit tenaga listrik tiada taraf di benua Kyushu telah lama datang ke Gunung Feixian untuk mengunjungi Chen Chang'an. Bahkan Chen Chang'an pun terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapat banyak kabar tentang acara Kyushu dari para biksu tersebut. Namun, Chen Chang'an tenang seperti air dari awal sampai akhir, matanya dalam, dan sumur kuno tidak bergelombang. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Lebih penting lagi, Chen Chang'an belum memutuskan apakah akan pergi ke acara Kyushu. Pada saat ini, seorang beku lain bertanya, "Senior, apakah kamu turun gunung kali ini untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini?" "Saya turun gunung bukan untuk berpartisipasi dalam acara ini, tetapi
untuk melakukan hal lain. Karena para pembudidaya ini tidak ada di sini untuk menindak barang palsu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan Chen Chang'an benar-benar lega. Pada saat yang sama, dari kedalaman pegunungan 100.000, naga banjir hitam bersiap pergi ke Gunung Feixian untuk berziarah berlatih. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa aura asing yang tak terhitung jumlahnya berada di dekat Gunung Feixian. Wajah Black Jiaolong berubah drastis. Ups, mungkinkah orang-orang ini ada di sini untuk para senior? Jangan ganggu pertapaan senior. Mata Hei Jiaolong tajam dan murah hati, dan dia dengan cepat keluar dari Gunung Feixian. Dia berteriak dengan marah, suaranya seperti guntur. Tunggu penjahat kecil itu, ini adalah tempat suci bagi para senior untuk berkultivasi. Beraninya kamu berani masuk tanpa izin. Suaranya seperti guntur, dan seperti gelombang yang mengamuk, mengejutkan mata Chen Chang'an dengan bintang emas dan berdengung di telinganya. Memegang rumput, siapapun yang bersuara keras hingga menderita ribuan pisau, telinganya akan tuli. Sebelum iblis itu datang, suaranya datang terlebih dahulu. Sekelompok pembudidaya tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit, dan melihat naga banjir raksasa terbang, seperti pegunungan hitam, dengan nafas yang kuat dan mengejutkan orang. Mata hitam Jiaolong berkilat tajam, dengan tatapan tajam, dan bersiap untuk menghalangi kelompok biksu yang telah menerobos ke pegunungan 100.000. Tiba-tiba, Hei Jiaolong melihat sesosok tubuh. Sosok itu sungguh eye-catching, bagai mutiara di kegelapan, bersinar di tengah keramaian. Namun, iblis besar tidak memiliki budaya, dan berjalan di dunia dengan satu kata. Pegang rumput, itu senior. Ini mengejutkan Hei Jiaolong. Pada awalnya, dia kejam, tetapi pada saat ini, dia dengan cepat menahan diri dan berubah menjadi penampilan yang tidak berbahaya. Dia gugup, berubah menjadi pria berpakaian hitam, dan mendatangi Chen Chang'an dengan penuh rasa hormat dan ketulusan terhadap Chen Chang'an. Dengan hormat, para biksu terkejut. Jiaolong hitam ini sebenarnya adalah kaisar iblis yang berubah menjadi dewa. Ya ampun, kapan akan ada kaisar iblis lain di 100.000 gunung ini? Tentu saja, semua ini pasti karena tanah abadi. Awalnya, basis budidaya naga banjir hitam sudah berada di lapisan ke-9 jiwa yang baru lahir, tidak jauh dari transformasi dewa. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, ia mungkin menembus ranah kaisar iblis dan menjadi kekuatan transformasi dewa. Dan selama ini, dia berkultivasi di Gunung Feixian siang, malam, dan budidayanya berkembang pesat, dan dia maju pesat. Kalian pasti tahu kalau naga banjir hitam ini memiliki bakat yang kuat dan garis keturunan yang murni, dan kini mendapat bantuan dari tanah abadi yang sudah terkumpul banyak. Beberapa hari yang lalu, dia menerobos ranah kaisar iblis. Oleh karena itu, Hei Jiaolong tidak hanya penuh rasa terima kasih kepada Chen Chang'an, tapi juga penuh kekaguman dan kekaguman. Dengan kata lain untuk menggambarkannya, naga banjir hitam ditundukkan oleh Chen Chang'an tanpa terlihat. Bab 112 Serangga Hitam yang tidak lolos di musim gugur tidak memenuhi syarat. Hei Jiaolong memberi hormat kepada senior. Chen Chang'an mengenal Hei Jiaolong, dan dia mengunjungi kuil panjang umur hari itu, dan sepertinya dia juga menghadiahkan benih teratai langka. Apalagi selama ini, dia juga menemukan banyak ramuan langka untuknya. Bahkan Qian Jingguo, salah satu bibrida, ditemukan oleh naga banjir hitam ini. Chen Chang'an sedikit mengangguk. Jiaolong hitam, kamu datang tepat pada waktunya. Saya tidak tahu apa yang diperintahkan para senior. Berubah menjadi tubuh, kata Chen Chang'an pada Jiaolong hitam. Ikuti senior. Jiaolong hitam tidak mengabaikannya sama sekali,
dan berubah menjadi Jiaolong hitam yang ganas. Naga banjir hitam ini sangat ganas dan ganas, tubuhnya ditutupi sisik hitam pekat dan bersinar dengan cahaya dingin, dan keganasannya bahkan lebih menggemparkan bumi. Ini adalah Raja Iblis transformasi dewa. Wajah para penggarap yang hadir sangat berubah, dan hati mereka merasa bermartabat dan takut. Jika naga banjir hitam ini ingin membunuh para biksu yang hadir, saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Chen Chang'an terkejut ketika dia melihat tubuh naga banjir hitam. Jiaolong yang agung, Chen Chang'an bertanya, naga banjir hitam, bolehkah aku membiarkan kursi ini ditumpangi? Ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Bagaimanapun, naga banjir hitam ini adalah eksistensi setingkat Kaisar Iblis yang kuat. Selain Kaisar Rubah Iblis hari itu, naga banjir hitam adalah yang terkuat di pegunungan 100.000. Jika kamu ingin menungganginya, apakah akan membuat naga hitam ini sangat tidak tahu malu? Untungnya, kekhawatiran Chen Chang'an tidak diperlukan. Namun, melihat Jiaolong hitam mendengar kata-kata Chen Chang'an, dia sama sekali tidak marah atau tidak bahagia, tetapi penuh kegembiraan. Dia buru-buru berkata dengan hormat, merupakan kehormatan terbesar dalam hidup ini bahwa naga banjir hitam bisa berkembang biak dengan pendahulunya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya yang besar. Chen Chang'an mengangguk dan menginjak kepala naga banjir hitam. Naga banjir hitam perlahan mengangkat kepalanya, dan Chen Chang'an berdiri di atasnya. Di hadapan para beku ini, ada semacam dewa dan kaisar yang merendahkan. Di antara kelompok biksu ini, ada banyak monster yang dikendalikan oleh Teng Yun. Di antaranya ada 2 banshees. Salah satunya adalah bansi yang berpenampilan cantik, dengan ekor ular, anggun dan anggun, serta mudah mengendalikan awan seperti naga hitam. Ada juga bansi. Saya melihat dia dilahirkan dengan 2 sayap dan sepasang paha ramping. Saat ini, kedua banshees memandang Jiaolong hitam dengan mata iri. Mengapa para senior tidak memanfaatkannya? Berdiri di atas kepala naga banjir hitam, Chen Chang'an merasakan soliditas. Para pembudidaya di bawah memandang Chen Chang'an dengan ekspresi kagum. Hanya master tak tertandingi seperti senior yang memenuhi syarat untuk membiarkan Kaisar Iblis menundukkan kepala bangsawannya. Chen Chang'an berkata dengan ringan, "Semuanya, masih ada hal penting yang harus dilakukan di kursi ini hari ini, jadi aku tidak akan berbicara denganmu lagi, silakan saja." Setelah berbicara, Chen Chang'an menepuk kepala Hei Jiaolong. Dengan raungan panjang, naga hitam itu meraung ke langit, dan dalam sekejap, ia memasuki langit. Chen Chang'an berdiri dengan tangan di belakang punggung, rambutnya berkibar, dan hatinya penuh dengan pikiran. Mengemudikan naga untuk terbang di antara langit dan bumi benar-benar memberi Chen Chang'an perasaan segar dan menetes. Chen Chang'an sangat beruntung karena avatar yang dipadatkan oleh bulan air bunga cermin memiliki budidaya alam pemurnian Qi. Itu benar, meskipun avatar Chen Chang'an kali ini hanya berada di basis budidaya Qi Refining Realm, itu juga menghabiskan 5.000 poin domainnya. Sistem PIT-F, Aether, yang memadatkan klon biasa, hanya membutuhkan 500 poin domain. Kemudian klon dengan basis budidaya 10 kali lipat nilai domainnya. Nilai bidang 5.000 poin pemurnian Qi, 50.000 poin nilai bidang bangunan pondasi, dan 500.000 poin nilai bidang jindan. Dalam pandangan Chen Chang'an, sistem ini adalah perampasan uang yang lengkap. Bahkan Chen Chang'an tidak tahan dengan konsumsi seperti itu. Untungnya, Chen Chang'an kaya dan berkuasa, dan dia mampu menahan konsumsi 5.000 poin domain. Jika tidak, kali ini mendorong naga banjir hitam ke langit, saya khawatir klon biasa tidak akan mampu menanggungnya sama sekali. Para biksu mengangkat kepala mereka dengan hormat dan kagum,
dan menyaksikan Chen Chang'an mengusir naga itu. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka. Senior adalah dewa agung yang berada jauh di atas dunia, dan tidak memakan kembang api dunia. Setelah perpisahan ini, saya khawatir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun kepada senior dalam hidup ini. Memikirkan hal ini, hati setiap orang pasti merasa sedih. Gadis iblis ular hijau itu bergumam, jika aku bisa berkultivasi ke alam kaisar iblis, yang senior pasti adalah aku. Gadis iblis King Luan mau tidak mau melihat ke arah gadis iblis ular hijau, matanya menunjukkan simpati satu sama lain dan perasaan kasihan satu sama lain. Dia adalah burung dewa King Luan, dan garis keturunannya tidak kalah mulianya dengan naga banjir hitam, namun sayang sekali budidayanya jauh lebih rendah daripada naga banjir hitam. Jika tidak, belum tentu para senior tidak akan memanfaatkannya. Anda harus tahu bahwa pada hari itu, Chen Chang'an bertarung melawan Green Hair Ghost Immortal, jadi mereka datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Dan penampilan Chen Chang'an yang tiada taraf telah lama membekas di hati kedua penyihir ini. Bagi Chen Chang'an, tidak hanya kedua penyihir ini, tetapi juga lebih banyak kultivator wanita, mereka semua sama. Saya mengagumi, dan mengagumi Chen Chang'an. Jika ia bisa menjadi tunggangan senior, itu adalah keinginan seumur hidup kedua iblis tersebut. Sangat disayangkan bahwa di benua Kyushu, meskipun mereka adalah Raja Iblis Yuanying, mereka menyendiri. Tapi kalau mau jadi tunggangan senior, jelas belum mumpuni. Secara kebetulan, gadis iblis ular hijau dan gadis iblis luan hijau memandang naga banjir hitam yang perlahan menghilang ke langit, dan mereka bersumpah bahwa suatu hari, mereka pasti akan melampaui naga banjir hitam. Bagaimana mungkin serangga hitam yang tidak tergelincir di mobil itu bisa memenuhi syarat menjadi tunggangan senior? Bab 113, Hewan Jahat, mulai sekarang kamu akan menjadi tunggangan biksu ini. Black Jiaolong berkendara melewati awan dan kabut, melewati pegunungan dan sungai yang luas di pegunungan 100.000. Chen Chang'an berdiri dengan tangan di belakang punggung, kepalanya berdiri, dan kekuatan naga banjir hitam terpancar, menghalangi angin kencang yang bertiup di depannya. Hei Jiaolong bertanya dengan hormat. Senior, kita akan pergi kemana? Chen Chang'an berkata dengan acuh tak acuh, tempat yang saya lalui adalah ilusi. Tidak ada jejak yang dapat ditemukan, tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Black Jiaolong. Hei Jiaolong sangat malu, tidak memiliki budaya, sangat menakutkan, dan dia hanya bisa berjalan keliling dunia dengan rumput. Seniornya begitu mendalam sehingga dia tidak mengerti apa yang dia maksud dengan kata-kata ini. Senior, apa maksudmu dengan itu? Hei Jiaolong, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Tempat duduk ini hanya untuk turun gunung untuk menikmati indahnya pemandangan pegunungan dan sungai. Sesuai perintah, senior. Black Jiaolong sangat hormat. Dia sangat gembira di dalam hatinya, dan merupakan berkah yang besar bisa beruntung membiarkan para senior berkendara. Ketika dia pergi ke Gunung Feixian untuk menemui orang-orang tua itu, dia harus memamerkannya. Hahaha, Jiaolong ini ditunggangi oleh senior hari ini. Apakah kamu iri, cemburu atau tidak, membencinya? Sedikit-sedikit gelombang. Mendengar Chen Chang'an turun gunung untuk menikmati keindahan pegunungan dan sungai, naga hitam itu dengan cepat melambat dan lepas landas selama 9 hari. Kabutnya berkabut, pikir Chen Chang'an dalam hati. Karena kita telah meninggalkan alam tak terkalahkan, sekarang saatnya untuk menguji apakah skor penuh efek khusus masih berguna di luar. Chen Chang'an berpikir sejenak, dan hendak merilis skor penuh efek khusus. Tapi saat ini, Hei Jiaolong tiba-tiba berkata, Senior,
Ada aura menakutkan datang dari depan. Chen Chang'an berhenti menggunakan efek khusus skor penuh, dia tidak merasakannya, dan berkata, "Menghindari, ikuti senior." Tubuh besar naga banjir hitam berputar, dan sisik hitamnya bersinar terang, memungkinkannya keluar. Wuho, klakson berbunyi, dan kapal perang perunggu besar mengguncang awan dan kabut seperti binatang buas, dan mencapai gunung berkekuatan 100.000 orang. Suara klaksonnya tumpul dan jauh, dan seluruh kapal perang perunggu itu bahkan lebih berat dan kokoh, membawa rasa penindasan yang sangat menakutkan. Hei Jiaolong menatap kapal perunggu kuno yang tiba-tiba muncul, dan mata hitam Jiaolong tiba-tiba terkejut. Dikabarkan bahwa kapal abadi kabut emas adalah harta perjalanan penguasa Wushu. Mungkinkah penguasa Wushu ada di sini? Dalam sekejap, Hei Jiaolong memikirkan Amiao. Amiao adalah putri penguasa Wushu. Dia pasti menggunakan Wushu Cauldron dan diperhatikan oleh ayahnya, dan sekarang dia datang mencarinya. Dia tidak bisa tidak khawatir, mendengar bahwa Amiao bersembunyi di area terlarang klan rubah kuno, mungkinkah hal itu ditemukan? Chen Chang'an terkejut, kapal ini mengendarai angin dan ombak, dan megah, tapi saya tidak menyangka akan bertemu Anda di langit. Senior, kamu tidak tahu. Chen Chang'an tertegun sejenak, dan berpikir, apakah kapal ini sangat terkenal. Namun, di permukaan, Chen Chang'an tenang dan tenang serta mengakuinya dengan murah hati. Kursi ini telah menjadi pertapa selama bertahun-tahun, dan sekarang saya kurang begitu mengenal Kyushu. Karena Anda tahu kapal ini, mari kita bicarakan. Hei Jiaolong tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, Chen Chang'an adalah eksistensi yang menghancurkan makhluk abadi dengan satu telapak tangan. Meskipun penguasa Wushu luar biasa, Dingpotian hanyalah serangan horizontal terhadap makhluk abadi, yang tidak setingkat dengan Chen Chang'an. Para senior pasti merasa jijik mengetahuinya. Dia berkata dengan hormat, "Senior, kapal ini disebut kapal abadi kabut emas. Kudengar itu adalah harta perjalanan penguasa Wushu." Penguasa Wushu. Chen Chang'an menyipitkan matanya dan berpikir sendiri. Apakah kamu di sini untukku? Atau kamu lewat untuk pergi ke Sekte Kuno Fengyun untuk berpartisipasi dalam acara Kyushu? Saat ini, Hei Jiaolong menghela nafas. Senior, kapal abadi kabut emas ini muncul di pegunungan 100.000, dan itu pasti datang untuk Amiao. Amiao, Chen Chang'an bertanya-tanya, ada apa dengan dia? Dengan cara ini, Chen Chang'an memang sudah lama tidak melihat Amiao dengan kepribadian yang lincah dan sedikit unik, dan ikan mas naga di kolam peri akan dimakan habis. Chen Chang'an juga berencana menukar beberapa Daoguo dan Amiao dengan beberapa ikan mas naga untuk diberi makan. Hei Jiaolong berpikir sejenak, dan menceritakan semua yang dia ketahui kepada Chen Chang'an. Dari sudut pandang Hei Jiaolong, jika para senior membantu, mereka pasti bisa membantu Amiao. Chen Chang'an terkejut saat mendengar ini. Apa yang dipikirkan ayah Amiao? Meminta Amiao menikah dengan seorang biksu. Bisakah dia menjadikan Amiao seorang biarawati? Kucing yang malang, lucu sekali, sayang sekali menjadi biarawati. Jiaolong hitam mengangguk. Ya, jadi Amiao lolos dari pernikahan dan datang ke Gunung Siwanda, tapi sepertinya Amiao tidak bisa melarikan diri kali ini. Chen Chang'an melihat kapal abadi Jinwu yang datang di depan, dan bergumam, apakah penguasa Wushu? Mengetahui sebab dan akibat, Chen Chang'an tahu bahwa itu semua ada hubungannya dengan dirinya. Jika Amiao tidak menggunakan kuali Wushu hari itu, penguasa Wushu tidak akan dapat menemukannya. Lebih-lebih lagi, melon yang dipilih tidak manis. Menikah dengan seorang biksu, penguasa Wushu tidak bisa membiarkan biksu tersebut membaca sutra dan menyembah Buddha di kuil,
istri seperti apa yang harus dia nikahi. Untuk perjodohan seperti itu, tidak ada dasar untuk cinta. Sebagai Chen Chang'an yang berpikiran bebas, dia dengan tegas menentangnya. Pada saat ini, kapal abadi kabut emas yang menembus langit tiba-tiba berhenti. Cahaya keemasan yang menyilaukan. Seberkas cahaya keemasan bersinar dari perahu peri kabut emas, berubah menjadi lingkaran harta karun langit dan bumi, dan menutupi naga hitam. Pada saat yang sama, suara Buddha yang besar datang dari kapal abadi kabut emas. Beast Demon Dragon, kamu memiliki hubungan dengan kuil Futian. Mulai sekarang, kamu akan menjadi tunggangan biksu ini, jadi jangan ragu untuk menyerah. Bab 114 terlahir suka membunuh dan membakar. Cahaya keemasan menerobos langit, dan suara Buddha terdengar, menerangi 10 penjuru, dan awan serta kabut menghilang. Chen Chang'an dan Hei Jiaolong melihat kapal abadi kabut emas, dan sesosok tubuh berdiri di dalamnya. Rambut pirangnya berkibar, dia tinggi, dan penampilannya bahkan lebih luar biasa. Ada untaian relik yang tergantung di dadanya, totalnya ada 18. Cahaya Buddha memancar, dan harta karun itu sungguh hikmat. Dia melipat tangannya dan menutup matanya. Kicau-kicau, lingkaran harta karun Qiankun datang, menyebabkan naga banjir hitam mendengus dingin, tapi dia tidak takut. Tubuh Jiao lepas landas, dan menghindari lingkaran harta karun Qiankun. Menghindari ratusan kaki jauhnya, naga banjir hitam berhenti. Dia berteriak dengan marah, "Siapa kamu? Senior ada di sini, beraninya kamu bertarung." Chen Chang'an memandang pria berpakaian emas, dan melihat pria ini memancarkan cahaya Buddha, seperti seorang biksu, tetapi dengan rambut pirang, bahkan aneh. Tiba-tiba, pria berjubah emas itu membuka matanya. Pada saat ini, dia berubah menjadi pedang yang tiada taranya dan menghunuskannya. Sang Buddha begitu sakti sehingga penikamannya membuat kulit orang sakit. Pria berjubah emas itu mendengus dingin, dan suara Buddha terdengar nyaring. Naga iblis binatang jahat, biksu malang itu melihat bahwa kamu telah membunuh banyak kejahatan, jadi jangan cepat menyerah dan masuk agama Buddha, untuk membasmi kejahatan dari tubuhmu. Hei Jiaolong sangat marah saat mendengar ini. Pembunuhan Nima yang memegang rumput itu serius, siapa yang akan melakukannya begitu mereka bertemu? Jika bukan karena wajah seniornya, dia harus menelan orang sialan ini. Chen Chang'an terdiam saat mendengar ini. Orang ini, sangat sombong, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dunia budidaya, yang lemah memakan yang kuat, dan yang tidak memiliki pembunuhan di tubuhnya, kursi ini menyaksikanmu membunuh banyak kejahatan, mengapa tidak menyerah pada kursi ini? Hei Jiaolong sangat gembira, dan seniornya benar-benar maju untuknya. Apakah untuk menghancurkan pria sombong ini? Pria berpakaian emas mendengarnya, meliriknya, dan melihat pemuda berjubah putih berdiri di atas kepala naga. Pemuda berjubah putih ini memiliki temperamen yang luar biasa. Meskipun tidak ada fluktuasi dalam kultivasinya, dia hanya berdiri diam, memberikan aura yang tak terduga dan tak terduga kepada orang-orang, tanpa jejak kembang api. Secara alami, hal itu membuatnya menyadari aura Dharma yang mendalam. Orang ini tidak sederhana. Pria berbaju emas mengatupkan kedua tangannya dan suaranya acuh tak acuh. Biksu malang itu sederhana dan kering. Dia berasal dari kuil Futian di Wushu. Berani bertanya kepada donatur, apakah naga binatang jahat ini tungganganmu? Chen Chang'an berkata dengan ringan. Biksu Jiangan, kamu menyebut dirimu biksu malang, kenapa kamu berambut pirang, menurutmu tampan dengan rambut pirang? Atau kamu berpura-pura menjadi biksu? Adapun apakah naga iblis ini adalah tunggangan kursi ini, apa hubungannya denganmu? Pria berpakaian emas mendengarkan, memandang Chen Chang'an,
dan berkata dengan dingin. Donor, biksu malang itu melihat bahwa Anda diberkati dengan kebudaan, sehingga dia dapat berbicara baik dengan Anda. Jangan mengabaikan pujian. Jiaolong hitam itu marah, dan melepaskan kekuatannya yang ganas, seperti lautan di lautan, berguling dan berlari kencang. Dasar penjemput bajingan, berani bicara dengan senior seperti ini. Dari sudut pandang Hei Jiaolong, tidak apa-apa memprovokasi dia. Namun biksu sederhana ini berani berbicara liar dengan seniornya, membuatnya geram. Tidak peduli apa hubungan orang ini dengan penguasa Wuzhu, dia sudah mati hari ini. Senior, biarkan aku pergi dan telan dia. Jian Gan menatap Hei Jiaolong dan Chen Chang'an, dan berbicara lagi. Amitabha, karena pendonor ingin melindungi naga binatang jahat ini, bahkan jika dia adalah seorang Buddha, dia pasti akan tertular pembunuhan tanpa akhir di masa depan. Biksu malang itu akan menyelamatkan keduanya hari ini dan bertindak demi surga. Mendengar ini, Chen Chang'an tidak bisa menahan senyum, sungguh seorang biksu yang sombong, dia benar-benar sombong dan tidak masuk akal. Kata-katamu berarti bahwa biksu ini telah membunuh banyak kejahatan, tetapi meskipun biksu ini memiliki banyak kejahatan, bagaimana bisa kamu masih kecil? Seorang beku dapat melampaui itu, dan bisakah dia bertindak demi surga? Namun, dalam pandangan Chen Chang'an, biksu sederhana ini bahkan tidak memiliki kepala botak, dan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk disebut biksu. Hei Jiaolong setuju dengan kata-kata Chen Chang'an. Senior benar, kalian para biksu tidak makan cepat di kuil dan membacakan Buddha, melainkan datang ke 100.000 gunung untuk memprovokasi para pendahulu, dan kalian berani mengucapkan kata-kata arogan demi surga, itu sombong dan sombong. Jian Gan tersenyum dingin, wajah serius Bao Xiang menunjukkan sedikit kemarahan, rambut pirangnya berkibar, dan dia berteriak dengan dingin. Naga binatang yang jahat, kamu tahu bahwa para beku yang malang tidak dilahirkan untuk makan makanan cepat saji dan melafalkan Buddha, tetapi dilahirkan untuk membunuh orang dan menyalakan api. Amitabha, biksu malang itu ada di sini untuk menyelamatkan keduanya. Suara itu jatuh begitu saja. Saya melihat dudukan sederhana di haluan dan meninju. Dalam sekejap, sinar cahaya Buddha membanjiri seluruh langit, dan ada hantu Buddha yang sangat besar di belakangnya. Ini adalah teknik rahasia agama Buddha, tinju marah Buddha, yang sangat kuat dan dapat dengan mudah mengubah gunung menjadi bubuk. Di bawah cahaya Buddha yang menyilaukan, hantu Buddha besar meluncur ke depan. Kehampaan bergetar, disertai auman Buddha agung, bergema di langit dan bumi. Jiaolong hitam terkejut. Kekuatan magis macam apa ini, dan memiliki kekuatan seperti itu. Dia memahami dengan jelas bahwa biksu sederhana ini hanyalah basis budidaya jiwa yang baru lahir, dan dia belum menembus menjadi dewa. Tapi kekuatan, tinju kemarahan Buddha, ini sebenarnya membuatnya merasakan sedikit bahaya. Biksu ini tidak sederhana, dia pasti jenius di kuil. Bab 115, Rahmat yang besar, kasih sayang yang besar, mangkuk abadi. Chen Chang'an menyaksikan tindakan biksu sederhana itu, begitu kuat, sungguh menakutkan. Jika tinju kemarahan Buddha menimpanya, klon ini pasti akan mati. Tentu saja, Chen Chang'an sangat tidak senang. Beku ini benar-benar mendominasi dan tidak masuk akal, dan dia tidak berada di medan yang tak terkalahkan sekarang. Jika biksu ini datang ke Gunung Feixian dan memasuki alam tak terkalahkan, lihat bagaimana kakek saya bisa melampaui Anda biksu. Melihat tinju kemarahan Buddha datang, naga banjir hitam tidak takut meski dia sadar akan bahaya di dalamnya. Dengan mendengus dingin, ekor Jiao menyapu dengan menjengkelkan. Ekor Jiao itu terbelah seperti pegunungan hitam. Dengan tinju kemarahan Buddha,
yang sederhana itu, kekuatannya sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga dia sedang menghadapi Kaisar Iblis. Tinju kemarahan Buddha dengan mudah hancur oleh serangan naga hitam, cahaya Buddha redup, dan hantu Buddha besar di kehampaan bermata lebar, dan itu benar-benar hancur pada saat ini. Mata Jiangan bermartabat, binatang jahat ini memiliki basis budidaya yang dalam, dan itu tidak mudah untuk dihadapi. Segera, Jiangan berteriak, rahmat yang besar, kasih sayang yang besar, mangkuk abadi. Berdengung, saya melihatnya dalam sekejap, pancaran tabung langit sangat cemerlang. Sebuah mangkuk keluar dari tubuh sederhana itu, dan tiba-tiba membesar di kehampaan. Dalam sekejap mata, itu tampak seperti gunung, sangat besar. Dari mangkuk, ada cahaya Buddha yang tak terbatas dan tidak disengaja mengalir keluar, seperti gelombang sungai yang mengamuk, keluar. Hei Jiaolong tidak takut, jadi dia tidak bisa kehilangan muka di depan seniornya. Perlu diketahui bahwa kekuatan para pendahulu sangat menakutkan, dan satu telapak tangan akan menghancurkan yang abadi. Jiwa kecil yang baru lahir ini, jika seniornya bergerak, saya khawatir hanya satu jari yang dapat menusuknya sampai mati. Karena senior tidak mengambil tindakan, dia harus meremehkan untuk mengambil tindakan, dan menyerahkan kesederhanaan ini kepadanya. Memikirkan hal ini, hati Hei Jiaolong menjadi bermartabat dan gugup. Di hadapan senior, Anda harus tampil baik. Tidak bisa mengecewakan para senior. Dia tidak berani menggerakkan kepalanya, karena takut mengganggu pendahulunya, tetapi terus mengayunkan ekornya, melepaskan kekuatan iblis yang tak terbatas. Ular yin bergerak dan burung bangau putih bertarung, dan harimau jahat bergegas menuju Kijang untuk melompat. Kalian pasti tahu kalau naga banjir hitam ini telah dibudidayakan selama ribuan tahun untuk mencapai prestasi saat ini, dan kini telah menembus menjadi dewa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan biksu sederhana ini dalam hal pertarungan? Setiap tembakan penuh kekuatan, tajam, cepat, dan bertenaga, dengan mudah memblokir serangan mangkuk abadi, menyapu cahaya Buddha yang keluar darinya. Biksu kecil, berani sombong di depan senior, mati. Jiaolong hitam itu berteriak keras, dan matanya tajam, memancarkan cahaya dingin. Ekor naga itu menyapu, menghantam mangkuk di langit dengan pukulan yang keras. Boom, seperti lautan yang marah menghantam karang, menimbulkan suara keras yang menggemparkan bumi. Mangkuk itu terbang keluar, Biksu Jiangan mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan mangkuk abadi yang terbang-terbang kembali. Cahaya Buddha menerangi biksu sederhana, seperti Buddha sejati. Tapi dia belum melakukan apa-apa, malah dia melirik ke arah Chen Chang'an dan Hei Jiaolong, menutup matanya, berbisik di mulutnya, dan membaca kitab Buddha. Pada saat yang sama, relik di peti itu berubah menjadi 18 lampu Buddha dan bergegas keluar untuk melindungi biksu sederhana itu. 18 lampu Buddha, berubah menjadi 18 biksu, dengan kepala botak dan jubah emas, seperti tubuh emas arhat, semuanya khusyuk dan bermartabat, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya Buddha yang terang. Yang mengejutkan Hei Jiaolong adalah 18 biksu itu semuanya sangat kuat, dan mereka tidak lebih lemah darinya sedikitpun. 18 biksu yang berubah menjadi dewa. Ini benar-benar mengejutkan naga banjir hitam. Untuk mengetahui seluruh 100.000 pegunungan, dia dan Kaisar Iblis Tianhu adalah basis budidaya transformasi dewa. Kekuatan transformasi dewa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi di benua Kyushu. Dia jarang berjalan di dunia, dan dia adalah eksistensi yang langka. Tidak ada yang menyangka bahwa relik di dada biksu sederhana ini tiba-tiba berubah menjadi 18 biksu. Ini luar biasa. Dan ini cukup membuktikan bahwa asal-usul biksu sederhana ini tidaklah sederhana. Namun,
Meskipun Biksu Jian Gan memanggil 18 biksu, dia tidak memerintahkan 18 biksu untuk menyerang Chen Chang'an dan He Jiaolong. Chen Chang'an menyipitkan matanya. Melihat semua ini, saya bertanya-tanya apakah saya akan mendapatkan nilai lapangan setelah membunuh 18 biksu yang diubah oleh relik di bidang yang tak terkalahkan. 18 biksu yang berubah menjadi dewa bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh naga hitam ini. Sekarang, bersenandung, tanda teratai emas muncul di dahi biksu sederhana itu. Dalam sekejap, cahaya Buddha memenuhi langit.